Selamat malam, Bu Andini. Perkenalkan nama saya Evelyn and my love dengan NIM 2305 1000029. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas UAS yaitu psikologi pelayanan dengan tema keluhan pelanggan dalam sebuah destinasi. Yang pertama, ini adalah pengertian dari keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan dalam sebuah destinasi wisata merupakan hal yang umum terjadi. Namun, memahami alasan di balik keluhan tersebut itu penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Kemudian ini adalah 5 alasan kenapa pelanggan tersebut itu komplain terhadap destinasi tersebut. Yang pertama, harapan yang tidak terpenuhi. Itu penjelasannya, pelanggan itu mungkin memiliki harapan tertentu tentang destinasi tersebut, seperti layanan, fasilitas, atau pengalaman yang ingin mereka dapatkan. Namun, jika harapan tersebut tidak terpenuhi, mereka mungkin merasa kecewa dan mengajukan keluhan tersebut. Yang kedua, alasannya yaitu masalah dengan layanannya. Pelanggan itu mungkin mengalami masalah dengan layanan yang mereka terima, seperti staff yang tidak ramah, kemudian waktu tunggu yang lama, atau masalah dengan akomodasi tersebut. Yang ketiga, alasannya yaitu masalah dengan fasilitas. Itu fasilitas di destinasimu itu mungkin tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, seperti restoran yang tidak bersih, kemudian banyak banyak apa kayak tempat-tempat yang rusak, kemudian kayak banyak sampah-sampah yang berceceran, kemudian kayak ada restoran di tempat wisata itu yang kotor dan tidak terurus kayak gitu. Kemudian yang keempat itu alasannya yaitu masalah dengan harganya. Itu seperti kayak harga tiket masuk, kemudian akomodasi atau makanan yang mungkin dianggap terlalu mahal oleh pelanggan, terutama jika dibandingkan dengan kualitas yang ditawarkan atau eh, kayak apa harga dengan satu dengan lain itu ha- harganya sangat begitu mahal kayak gitu kan. Pengunjungnya itu sangat kayak ini di tempat sini kayak gini, tempat sini kayak gini kan itu pasti diperbandingkan sama destinasi wisatawan di destinasi satu dengan destinasi yang lainnya. Kemudian yang kelima ini adalah masalah dengan keamanannya. Itu penjelasannya pelanggannya mungkin merasa tidak aman di destinasi tersebut seperti terjadi pencurian, kayak pencurian dompet atau misal eh, sepeda motor itu kan biasanya kayak apa wisatawan itu tidak menitipkan di tempat parkir, namun kayak di tempat satu sudah dibayarkan, tempat satu yang lain belum dibayarkan kan pasti em, pasti wisatawan tersebut itu kalau di Bali Kambang itu tidak menaruh atau menempatkan posisi sepeda di tempat parkir tersebut. Makanya kalau misal di tempat destinasi tersebut itu mereka akan ingin menjaganya sendiri, tapi dari pihak dari pihak sananya itu pun harus menjaganya juga. Kemudian ini destinasi yang saya contohkan yaitu Pantai Bali Kambang. Ini terletak di Dusun Jambe, Desa Srigonco, Kecamatan Bantul, Kabupaten Malang. Daya tarik Bali Kambang ini adalah panorama alam dan ombak yang tinggi dan pesisir pantai yang putih. Tetapi miris di pantai ini adalah salah satu penyumbang banyak sampah terbanyak di Kabupaten Malang. Soalnya ini kan termasuk apa namanya kayak pantai yang menjadi pantai terkenal di Kabupaten Malangnya ini Pantai Bali Kambang salah satunya ini. Ini ada review dari wisatawan. Yang pertama, saya jelaskan tadi tiket terlalu mahal. Kemudian keduanya tempatnya tidak bersih. Yang ketiga, ini ada ada yang tidak merekomendasikan. Kayak jalannya ini sangat buruk dan rusak. Terus ini tiketnya juga padahal jelas di depan sudah bayar tiket beserta tiket karcis parkirnya, tetapi waktu parkir motor harus bayar lagi.
Mereka tidak bertanggung jawab jika ada helm hilang. Ini kan tidak ada kan keamanan dari tempat balik kambang itu. Dan diharuskan untuk titipkan helm dengan biaya tambahan lagi. Terus kemudian ini yang terakhir ada sound system. Ini kan mengganggu wisatawan untuk berkunjung. Kan tujuannya berkunjung itu untuk refreshing, tetapi di sana itu malah diganggu dengan sound system. Dari jam 3 pagi sudah dibunyikan suara terlalu keras dan musik gak karu-karuan. Niat mencari suasana suara ombak malah mengecewakan pengunjung. Pengunjungnya itu malah kecewa dengan adanya begitu. Tetapi di balik kambang itu sudah dilarang untuk kayak mendirikan sosial, tapi wisatawan yang lain itu yang menyebabkan kayak wisatawan satu dengan wisatawan lain itu kayak tidak nyaman gitu. Tapi sudah peraturannya sudah dikeluarkan sih kalau misal sistem itu sudah tidak boleh di balik kambang, tapi malah ada yang kayak melanggar peraturan tersebut. Kalau misal tiket itu kan dari sananya, terus jadi tempat tidak bersih itu kan dari sananya juga. Jadi kan tanggung jawab dari apa kayak tanggung jawab dari manajemennya kan. Kemudian cara menangani keluhan review-review online. Yang pertama itu pantau review secara rutin. Penjelasannya kayak misal periksa platform review seperti Google Maps dan media sosial secara berkala. Kemudian tentukan review yang mengandung keluhan, baik yang positif maupun negatif. Kemudian kelompokkan keluhan itu berdasarkan tema seperti kebersihan, fasilitas, atau keluhan tentang harga atau yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, tanggapi dengan cepat. Kita itu sebagai apa namanya kayak kalau manajemennya itu harus tanggapi dengan cepat, balas dengan ramah. Mulailah dengan ucapan terima kasih atas review dan tunjukkan empati terhadap keluhan pelanggan. Kemudian jangan mengabaikan atau menyangkal keluhan, akui jika ada kesalahan dan kekurangan yang disebutkan. Kemudian jelaskan langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian, jangan berdebat dengan pelanggan di kolom komentar jika perlu. Ajak mereka untuk menghubungi Anda secara pribadi atau membahas masalahnya lebih lanjut. Yang selanjutnya, tindak lanjuti keluhan, yaitu selidiki kebenaran keluhan dan cari tahu apa penyebabnya. Kemudian, ambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang diungkapkan dalam review. Kemudian, yang terakhir, hubungi pelanggan yang mengajukan keluhan untuk memastikan mereka puas dengan penanganan yang diberikan. Contohnya, misal reviewnya itu kayak yang tadi, respon kami itu harus gini. Terima kasih atas review Anda. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya yang Anda alami. Kami sedang berupaya keras untuk menjaga kebersihan pantai dan meningkatkan fasilitas kami. Kami akan segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah sampah dan air yang keruh itu. Kami menghargai masukan Anda dan Anda terus berupaya untuk memberikan pengalaman yang lebih-lebih lagi bagi pengunjung yang lainnya. Seperti itu respon kami terhadap eh, review-review pelanggan yang tadi. Pentingnya menangani review online, yang pertama ada meningkatkan reputasi. Tahapan yang positif dan profesional dapat meningkatkan reputasi destinasi Anda di mata calon pengunjung. Yang kedua, mencegah masalah lebih besar, yaitu menanggapi keluhan dengan cepat dapat mencegah masalah lebih besar di masa depan. Kemudian yang ketiga, membangun kepercayaan. Pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan ketika keluhan mereka ditanggapi dengan serius. Yang terakhir, meningkatkan layanan. Review online ini memberikan informasi berharga untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas di destinasi tersebut. Kesimpulannya yaitu menangani keluhan pelanggan dengan review online destinasi pantai membutuhkan kesikapan, profesionalitas, dan komitmen untuk
menerapkan strategi yang tepat dan dapat mengubah review negatif menjadi peluang untuk membangun reputasi positif dan meningkatkan kepuasan pada pelanggan. Terima kasih. Presentasi saya berakhir. Kalau misal ada salah-salah kata, mohon maafkan. Thank you.